Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rahul dan teman saya yang bernama Putri Urayani. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Baik, di sini langsung pembahasan. Pada zaman modernisasi saat ini, perkembangan zaman yang sangat pesat terjadi ditandai dengan meningkatnya ilmu pengetahuan secara dinamis dan kompetitif. Secara kemajuan teknologi di berbagai bidang dengan fungsi untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal. Ketergantungan terhadap kehidupan modern ini berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah dengan mengorbankan kenyamanan, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesehatan, sehingga pada akhirnya mereka terjangkit penyakit kejiwaan dan fisik seperti gelisah dan was-was dan banyak yang lainnya. Di dalam kemajuan pengetahuan yang dinamis ini dan kompetitif, keberhasilan dunia modern menunjukkan suatu perubahan dalam berbagai bidang seperti yang pertama, di dalam bidang politik ditandai dengan munculnya negara-negara yang baru merdeka, lahirnya lembaga-lembaga politik dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, bidang ekonomi ditandai dengan semakin besarnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa sehingga muncullah berbagai industri pabrik yang dibangun sehingga manusia semakin mudah untuk memperoleh barang dan jasa. Ketiga, bidang budaya ditandai dengan semakin memudarnya budaya asli akibat masuknya pengaruh dari budaya dari luar. Keempat, bidang sosial. Adanya strata sosial yakni kelas bawah, menengah, dan atas. Hal ini ditandai semakin banyaknya kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer. Manusia yang hidup bermasyarakat yaitu subjek serta objek perubahan. Proses perubahan mungkin berlangsung dalam berbagai jenis kemajuan, yang lambat atau sedang, dan yang cepat atau evolusi dan revolusi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19 Masehi, yang di dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Pada awal abad ke-20, umat Islam Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan agama, perubahan dan pencerahan. Secara umum, periode ini sering disebut zaman bergerak atau era kebangkitan nasional, yang diwarnai dengan suasana hinggar bugar penuh dengan pergolakan. Di antara motivasinya adalah dorongan untuk mengusir penjajah. Meskipun ada dorongan kuat untuk melawan penjajahan, akan tetapi umat Islam sadar bahwasanya tidak mungkin melawan penjajahan dengan hanya cara tradisional. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awal permulaan masih dilaksanakan secara tradisional dan belum tersusun kurikulum seperti saat ini, baik itu pendidikan di musala maupun di pesantren. Modernisasi pendidikan Islam diakui tidaklah bersumber dari kalangan Muslim sendiri, melainkan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Program modernisasi pendidikan Islam ini mempunyai akar-akar tentang modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan program modernisasi Islam. Kerangka dasar yang berada di balik modernisasi Islam secara keseluruhan adalah modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan persyaratan bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern. Suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku dinamakan dengan dinamika. Dengan dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dan tatanan kehidupan masyarakat yang berimplikasikan
pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia, sebagaimana yang diyakini oleh banyak pakar-pakar ahli, bahwa dunia ini tanpa terkecuali sedang mengalami the grand process of modernization. Menurut ajaran Islam, perubahan adalah bagian dari sunnatullah dan merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Maka suatu kewajaran jika kelompok masyarakat dan lingkungan hidup mengalami perubahan. Menurut Pak Habibie di dalam LIM 2016, ada 5 prinsip yang harus diikuti untuk mencapai penguasaan iptek, yaitu yang pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Dan yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha serius di dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan perkembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah-masalah nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung dari luar negeri. Dan yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di area internasional. Pendidikan Islam mempunyai sesuatu kekuatan yang sangat signifikan dipertahankan atau dikembangkan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari tataran filosofis atau konseptual dan pengalaman selama ini dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dari waktu ke waktu telah mampu tumbuh di tengah-tengah dinamika masyarakat. Dalam konteks kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai hasil dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, di satu sisi sebenarnya bersentuhan dengan spirit hukum Islam, namun di sisi lain karena dominasi akal pemikiran cenderung menyampingkan nilai-nilai ilahiyah atau keagamaan, atau karena nilai-nilai agama telah direduksi dan diinterpretasi berdasarkan sentimen pemeluk keyakinan, budaya, dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa risalah Islam merupakan risalah bagi manusia pada semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaan. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia kecuali risalah Islam mempunyai sikap di dalamnya, terkadang melalui keputusan dan ketetapan atau penelusuran dan perbaikan atau penyempurnaan atau pergeseran atau perubahan, atau melalui nasihat dan pengarahan dengan hikmah dan bijaksana, atau melalui hukuman. Semuanya diletakkan pada posisinya secara proporsional. Jadi Islam ingin mengantarkan dan mengawal manusia untuk selalu berada di dalam bimbingan Allah, hidayahnya sebagai pencipta dan pemilik sekian alam. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.